teman-teman, balik lagi sama Terminal Coding. Kali ini kita punya kesempatan untuk belajar yang namanya JavaScript. Ya, ini ada beberapa materi yang perlu gue sampaikan untuk beberapa waktu ke depan. Ini pertama kita mau nyampein introduction-nya dulu ya, JavaScript itu apa. Nanti setelah teman-teman itu tahu JavaScript itu apa, bisa maju ke step-step berikutnya karena kita perlu cover beberapa hal yang cukup penting di JavaScript supaya teman-teman ini bisa makin mahir ya dalam membangun sebuah halaman web gitu ya. Oke, langsung kita mulai aja. Yang pertama, apa sih itu JavaScript? Nah, JavaScript ini adalah bahasa pemrograman web ya. Nah, tapi di sini bahasa pemrograman web ini dikhususkan untuk menentukan perilaku sebuah halaman web ya. Kalau HTML itu merupakan suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menentukan elemen suatu halaman web. Terus kalau CSS itu lebih ke arah tampilan ya, untuk mempercantik tampilan. Tapi kalau JavaScript ini berfungsi untuk menentukan perilaku sebuah halaman web. Ya, misalnya alert atau kita melakukan terhadap suatu teks gitu ya. Nah, JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman yang paling populer di dunia saat ini. Ya, jadi teman-teman ini akan menyesal dalam mempelajari JavaScript karena ini bahasa pemrograman yang banyak dipakai di seluruh dunia. Nah, apa aja sih yang bisa dilakukan oleh JavaScript? Di antaranya itu kalau teman-teman udah pernah lihat video gue sebelumnya, 4 hal ini juga sudah pernah gue jelasin ya. Nah, ini gue remind ulang supaya teman-teman ini makin paham tentang JavaScript. Yang pertama, JavaScript ini bisa mengubah isi HTML. Ya, biasanya ini berupa teks ya. Teksnya ini akan dirubah melalui JavaScript. Ya, misalnya kita punya sebuah paragraf, lalu kita mengklik sesuatu, nanti paragraf itu akan berubah gitu ya, isinya menjadi teks lain. Misalnya ini nomor 1, hello aku lagi belajar JavaScript, nanti akan dirubah melalui JavaScript. Nah, lalu yang kedua, dapat mengubah nilai atribut HTML. Ya, misalnya kita mempunyai sebuah image yang let's say dia punya lebar 100 pixel. Nah, nanti melalui JavaScript ini kita bisa ubah nilai 100 pixel itu menjadi misalnya 200 pixel, yaitu kita bisa ubah melalui JavaScript. Nah, untuk nomor 3, kita bisa mengubah style HTML. Ya, misalnya tadinya dia warna tulisannya merah, lalu bisa diganti menjadi warna biru. Ya, misalnya itu menggunakan JavaScript. Nah, yang terakhir bisa menampilkan dan menyembunyikan elemen HTML ya, melalui style display. Ya, itu diakses melalui JavaScript juga. Ya, nanti untuk lebih jelasnya kita akan coba latihan setelah video yang ini supaya teman-teman bisa makin mengerti tentang JavaScript. Oke. Nah, yang selanjutnya ada JavaScript output. Gimana sih caranya mengeluarkan teks ya di dalam sebuah halaman web? Itu diantaranya bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan document write, ini untuk menampilkan teks di dalam halaman web, lalu window alert, ini untuk menampilkan teks di dalam sebuah window, di mana window ini nanti akan berupa seperti konfirmasi ya, seperti notifikasi berupa alert di dalam halaman web. Misalnya kita mau keluar dari halaman web, nanti dia misalnya mengeluarkan info, apakah kamu yakin mau keluar dari suatu halaman web ini? Nah, itu biasanya berupa alert. Lalu yang terakhir ada console log, ini untuk menampilkan teks di dalam konsol. Ya, biasanya untuk keperluan debugging nanti kalau teman-teman mau develop sebuah aplikasi web. Nah, ini contohnya dari document write. Document write sendiri ini adalah suatu cara untuk menampilkan teks di dalam sebuah halaman web. Ya, misalnya kita punya sebuah tombol di sini. Nah, ini tombolnya, misalnya klik saya.
Nah, awalnya ini dia punya judul halaman web pertama saya ini di dalam H2. Lalu di dalamnya ini ada tulisan paragraf pertama saya. Lalu kalau kita klik, nah dia akan menjalankan function ini ya, on click. Nah, setelah on click, si JavaScript ini akan melakukan document write di dalam halaman webnya. Jadi ketika kita klik, maka yang muncul adalah kalian antara 30 dan 10, yaitu 300. Ya, ini adalah contoh penggunaan document write. Teman-teman bisa langsung coba ya, teman-teman buat yang namanya IDE, Integrated Development Environment, sama browsernya. Itu cukup untuk pemula ya. Jadi teman-teman langsung cobain aja, copy ini ke dalam filenya, file HTML-nya, teman-teman bisa langsung cobain. Oke, ini untuk dokumen write. Nah, selanjutnya ada Windows Alert. Nah, Windows Alert ini seperti yang gue bilang sebelumnya, itu kalau kita mengeksekusi suatu file HTML ini, maka Windows Alert fungsinya untuk menampilkan suatu konfirmasi di dalam sebuah halaman web. Ya, jadi ketika kita eksekusi ini, maka yang muncul adalah Windows Alert ya. Jumlahan antara misalnya ini 5 dan 11. Makanya yang ini muncul adalah 11 ya. Ini adalah contoh Windows Alert. Yang terakhir ada console log. Ini console log teman-teman bisa akses dengan menekan tombol F12. Ya, jadi ketika kita mengeksekusi suatu file ini, nanti teman-teman bisa mengetahui ya isi dari, let's say ini sebuah array yang isinya adalah sebuah 3 buah teks, yaitu array 1, array 2, dan array 3. Nah, console ini bisa kita akses di menu yang namanya menu console ya, yang di bawah ini. Nah, ini teman-teman bisa akses ke sini dengan menekan F12 terlebih dahulu, lalu muncul hasil dari printinannya, yaitu ini adalah bentuk array. Ya, ini adalah console log. Nanti fungsinya ini untuk debugging. Teman-teman dari hari ke hari kita cobain debugging untuk console log ini sendiri. Oke. Nah, ini adalah cara memasukkan JavaScript ke dalam webnya. Ada 3 cara. Itu pertama itu dengan cara internal script, lalu dengan inline script, dan yang terakhir ada external script gitu ya. Nah, internal script sendiri ini dituliskan di dalam text script, biasanya di bagian head ya dalam sebuah halaman web ya. Nah, untuk inline script biasanya dituliskan langsung di sebuah elemen HTML ya, misalnya kayak tadi di button tadi kita punya yang namanya inline script. Loh, kita flashback. Nah, ini inline script ini adalah yang dituliskan langsung di dalam elemennya. Document write ini merupakan inline script. Ya, ini adalah contoh dari inline script. Lalu untuk yang external script, itu script yang dituliskan di file terpisah dengan menggunakan extension JS di belakangnya. Tujuannya supaya teman-teman ini mudah dalam maintain file JS tersebut, karena bisa aja satu file JS digunakan di beberapa file yang lain gitu ya. Nah, itu tujuan dari external script. Nah, ini adalah contoh internal script ya. Internal script ini contohnya ini. Fungsi saya ini adalah internal script. Jadi ketika kita eksekusi file ini, kita try, lalu yang tadinya dia tulisannya sebuah paragraf, ketika kita klik maka dia berubah menjadi teks bertuliskan paragraf berubah ya, karena di sini kita internal script ya. Ini internal script, dan di sini ada script, ada text script. Nah, ini adalah internal script. Jadi di dalam sebuah file HTML kita memasukkan sebuah ya, satu pasang text script, dan gunanya untuk
mengeksekusi file JavaScript di file itu sendiri saja gitu ya. Kita contoh internal script. Nah, ini inline script. Yang inline script adalah khusus dieksekusi di elemen itu saja gitu ya. Ketika kita on click, maka JavaScript inline ini dieksekusi hanya untuk button ini saja ya. Jadi kalau ada button lain ya dia tidak bisa mengaplikasikan alert yang sama gitu ya, kecuali kita menuliskan alert itu lagi di button yang lain. Nah, ini untuk external script. Contohnya adalah ketika kita klik sebuah button, lalu di sini ada sebuah function yang namanya my function. Nah, my function ini terletak di sebuah file ya, tapi di file terpisah ya, yang berada di dalam folder JS dan bernama myscript.js nama filenya. Ya, jadi ketika kita klik, dia akan mengeksekusi my function. My function ini ada di dalam sebuah file yang bernama myscript.js dan di dalam folder JS. Ya, ini berada di file lain. Nah, maka dia akan mengeksekusi hal yang sama ketika kita menggunakan internal script. Gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan sampai sini cukup paham untuk penggunaan JavaScript dan untuk pengenalannya. Untuk sementara begitu dulu video pertama gue kali ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai statement dari JavaScript supaya teman-teman ini bisa makin paham tentang JavaScript. Jangan lupa follow dan subscribe Terminal Coding di YouTube supaya teman-teman bisa mendapatkan notif ketika gue upload video baru yang selanjutnya. Oke teman-teman, buat waktunya, sampai ketemu di video selanjutnya.